kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisis siklus hidup desa wisata Samiran Boyolali atau yang dikenal dengan sebutan Dewi Sambi berdasarkan teori TAAC atau Tourism Area Life Cycle. Tapi sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya itu kita mau kenalan. Baik, perkenalkan, nama saya Lydia Lisrani Said. Saya Medina Jemulandari. Saya Dina Putri. Nama saya Alvina Kusuma Dewi. Saya Fabella Wini Sajmila Ramadhani. Hai, nama saya Vanessa Blessing Sanger. Cukup untuk perkenalannya. And we will back to our topic. Tapi sebelum itu, kita mau tanya teman-teman semua nih, tahu nggak desa wisata Samiran Boyolali atau udah pernah ke sana sebelumnya? Nah, supaya teman-teman semua tahu, teman saya Medina akan jelaskan secara singkat desa wisata Samiran Boyolali. Silakan Medina. Jadi di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai desa wisata Samiran. Jadi desa wisata Samiran ini terletak di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Di sini mereka mempunyai potensi alam yaitu pegunungan. Dan wisata ini mempunyai hawa yang sejuk dan asri dan juga pemandangan yang tidak kalah menarik dan indah sekali bagi orang-orang yang menikmatinya. Dan pegunungan ini mempunyai tinggi 1.600 meter di atas permukaan laut. Nah, desa wisata Samiran Boyolali ini juga diapit oleh 2 gunung raksasa di Jawa Tengah. Nah, tahu nggak gunung apa? Ayo. Ya, betul, Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Yang oleh karena itu desa wisata Samiran Boyolali ini terkenal dengan sebutan Dewi Sambi, serta banyak diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, khususnya yang menyenangi wisata trekking. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami mengenai perkembangan desa Samiran atau yang disebut Dewi Sambi menggunakan analisis teori Tourism Area Life Cycle atau TALC yang terdiri dari 7 tahapan ialah sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah tahap exploration atau tahap penjajakan. Memiliki ciri suatu wisata yang masih baru, fasilitas belum memadai, serta wisatawan yang berdatangan dalam jumlah yang sedikit. Dewi Sambi pada mulanya belum terkenal luas, fasilitas belum lengkap, informasi hanya disampaikan ke relasi, dan hanya memiliki paket wisata yang sederhana. Pada awal perkembangan, Dewi Sambi hanya menjual paket outbound di lapangan saja. Tahap involvement atau pelibatan memiliki ciri pengelola wisata menandai kapan saja yang menjadi musim wisata dan wisatawan mulai bertambah. Pada tahap ini juga ditandai mulai adanya promosi dan inisiatif masyarakat lokal untuk membangun daerahnya. Dewi Sambi mengencarkan promosi desa wisata baik melalui selebaran maupun tabletop. Tahapan ini, Dewi Sambi mulai menetapkan fasilitas-fasilitas homestay yang bergabung untuk dijadikan paket hunian. 3. Tahap development atau pengembangan. Memiliki ciri kebijakan publik dan investasi dibutuhkan jika daerah wisata mendukung pengembangan serta adanya penambahan atraksi buatan. Dewi Sambi memberdayakan beberapa tempat wisata buatan maupun tempat wisata alami. Dewi Sambi juga menampilkan atraksi budaya tarian lokal kepada wisatawan yang memperdaya kelompok kesenian setempat. Adanya fasilitas paket wisata pasar tiban yang dimana memperdayakan kelompok ibu-ibu untuk menjual makanan tradisional dengan sedikit berbahan plastik. Alat transaksinya juga unik dengan menggunakan duit batok yang dilubangi tengahnya. Setiap koinnya bernilai Rp2.000. Fasilitas petik sayur juga diberdayakan oleh petani sayur di Dewi Sambi ini. Tahap consolidation atau penggabungan memiliki ciri jumlah wisatawan terus meningkat, penyelenggaraan sesuai peraturan, serta adanya peran kementerian dan pemerintah untuk memperbaiki pelayanan kepada tamu wisata. Dewi Sambi semakin dikenal oleh wisatawan karena adanya berbagai ulasan positif di media elektronik. Jumlah kunjungan wisatawan dalam sebulan meningkat jadi 2 hingga 4
Sambi mengelola menerapkan peraturan tegas yang berkaitan dengan desa wisata, seperti masyarakat yang ingin bergabung ke desa wisata harus masuk ke kelompok dan tidak boleh merangkap ke kelompok lain. Tidak menerima tamu homestay short time atau pasangan tidak resmi. Apabila ada pelanggaran, akan diberikan sanksi tegas berupa SP, dan jika tidak diindahkan, akan dikeluarkan dari manajemen desa wisata serta pencabutan hak yang dimiliki. Peran kementerian dan pemerintah dalam memperbaiki pelayanan tampak pada perhatian untuk memberikan bantuan rehabilitasi homestay, bantuan pinjaman dana homestay, serta adanya pelatihan dan studi banding ke desa wisata yang lebih maju. Tahapan yang kelima yaitu stagnation atau stagnan, yang dimana memiliki ciri wisatawan mengalami puncak dan juga fasilitas desa wisata menarik perhatian serta membutuhkan promosi. Tapi pada tahapan ini, Desa Wisata Samiran Boyolali mengalami pengunjung tertinggi pada tahun 2018 sebanyak 3.206 orang. Namun jumlah tersebut belum dikatakan mencapai puncak melalui promosi yang sudah dilakukan. Dan Desa Wisata Samiran ini juga mengandalkan sedikit aplikasi tour and travel, yaitu di Traveloka dan Mr. Adien. 6. Tahap decline atau kemunduran. Jadi di tahap ini memiliki ciri khas sendiri, yaitu jumlah wisatawan yang mulai menurun, pasar yang mulai jatuh, dan diperlukan promosi gencar-gencaran yang lebih keras. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Dewi Sambi merupakan desa wisata yang masih menggali potensi-potensi desa Samiran untuk dapat dijadikan wisata edukasi atau rekreasi bagi wisatawan yang akan mengunjungi wisata ini. 7. Tahap rejuvenation atau pembaruan peremajaan. Memiliki ciri muncul inovasi baru dan area wisata ditata ulang sehingga memberi warna baru. Dewi Sambi belum sampai tahap ini dan masih fokus pada pemerataan pemberdayaan di setiap dusun-dusun desa Samiran untuk menggali potensi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.